Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogianya hari ini jadwal Ustaz Ade, tetapi beliau sedang safar karena ada pertemuan. Kita gunakan kesempatan ini untuk terus melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, membahas hadis yang berhubungan dengan al-bab al-hath 'ala al-akli min al-'amali yadihi wa ta'affufi bihi 'anis su'al wa ta'arrudi lil i'ta'. Bab anjuran untuk makan dari hasil jerih payah tangan kita dan menjaga diri dari meminta-minta dan menolak untuk diberi. Hadis yang akan kita pelajari adalah hadis yang masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Faqala al-muallif rahimahullah wa anhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana Daud alaihi salam la ya'kulu illa min 'amali yadihi thumma ba'dahu wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Zakaria alaihi salam najjaran rawahu Muslim. Hadis ini dibawakan oleh muallif ketika Nabi SAW mengabarkan kabar nabi-nabi sebelumnya. Dan Nabi SAW pernah mengabarkan kepada salah seorang sahabat yang beragama Nasrani, yaitu Addas, ketika berada di kota Taif. Pada saat itu Addas masih dalam agama Nasrani. Dan yang menyebabkan Addas masuk Islam ketika Nabi SAW menjelaskan seorang nabi yang hidup di zaman dan di tempat dia tinggal. Di sini juga Nabi SAW mengatakan kabar dari kabar-kabar anbiya sebelumnya, yaitu Zakaria dan juga Nabi Daud alaihi wassalam. Daud alaihi salam dipuji karena ia makan dari hasil tangannya. Dia tidak berpangku tangan. Sementara Zakaria memiliki profesi sebagai najjar. Apa itu najjar? Kalau di kita sekarang tukang mebel, ya boleh nanti yang namanya Zakaria coba ya mencari peruntungan. Bisa saja dia punya darah-darah sebagai toko furnitur atau mebel, buat lemari, kursi. Itu adalah pekerjaannya siapa? Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang pandai kayu. Dia biasa membuat dan diminta oleh orang untuk membuatkan kasur, ranjang, ya, kemudian lemari, kursi-kursi. Dan ini bukanlah merupakan aib bagi seorang nabi untuk bekerja untuk menghidupi dirinya dan tidak berpangku tangan. Hanya saja hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya para ulama juga memiliki kaidah-kaidah dalam mencari penghidupan. Contohnya adalah kita boleh saja memiliki profesi dua. Misalnya saya sebagai guru, tapi saya punya profesi lain sebagai pedagang cilok misalnya. Tapi yang uniknya di sini, yang pernah saya pelajari dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karangan Imam Ibnu Jamaah, ada bab yang unik dalam bab adab seorang guru dengan dirinya. Ya, saya bacakan nukilannya. Al-Imam Ibnu Jamaah dalam adab yang kelima tentang seorang guru, beliau mengatakan, an yantaziha an daniyil makasibi wa radhiliha tab'an wa an makruhiha adatan wa syar'an kal hijamah wad dibaghah was sarfi was siyaghah. Hendaklah seorang guru untuk menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang rendah, yang ecek-ecek. Apalagi pekerjaan yang hakikatnya sudah rendah. Dan apalagi jika pekerjaan itu dibenci, baik secara adat maupun syariat. Dan beliau menyebutkan beberapa pekerjaan yang di zamannya adalah pekerjaan yang rendah. Yang pertama adalah hijamah,
tukang bekam. Kenapa berbekam atau tukang bekam ini dianggap rendah? Karena tukang bekam di zaman dahulu pekerjaannya adalah mengorder siapa yang mau disedot darah. Sehingga ada hadis Nabi SAW mengatakan kasbul hijamah, tentang orang yang menerima uang dari hijamah itu khabith, rendah. Maka di sini saya jelaskan yang dimaksud hijamah pada zaman dahulu, kita tahu bukan seperti sekarang pakai kop. Ada yang disedot seperti itu, kemudian ada yang pakai api. Sehingga ibaratnya seperti orang ketuk pintu, sedot mau darahnya ya. Seakan-akan dia mencari darah kotor. Dan darah kotor ini kan rendah ya. Neangan duit nyedotan darah kotor batur. Sehingga hijamah ini disebut ya penghasilannya rendah. Berbeda dengan master hijamah zaman sekarang. Ada certified. Kemudian dia berbayar karena alatnya juga dari plastik yang harus diganti. Mungkin alatnya juga mahal. Dia belajar hijamahnya juga mahal. Sehingga membayar hijamah itu sesuai dengan apa itu? Keahlian dia. Dan saya nasihati diri saya pribadi dan jamaah sekalian, kalau mau berkecimpung dalam dunia hijamah atau berbekam, jangan menguasai satu bidang bekam saja. Silahkan kuasai akupuntur, pijat, herbal dan sebagainya, sehingga menjauhi perkara mengambil satu penghasilan hanya dalam berbekam saja. Yang kedua, Imam Ibnu Jamaah menggolongkan juga ad-dibaghah, tukang menyamak kulit bangkai, ya, kulit-kulit yang sudah nggak dipakai orang, kemudian didibag dan dijual. Nah ini juga bisa diartikan orang yang punya pekerjaannya mendaur ulang barang yang rendah. Misal, saya punya usaha mengelola sampah, sehingga yang saya harapkan setiap hari mengetok pintu orang, punten aya runtah teh, mangga kaabdikeun, punten aya runtah ke. Maka saya sebagai guru akan jatuh posisinya, betul tidak? Ustaz saya tahu Ustaz tukang sampah telen. Oh iya, tukang sampah. Maka di sini Imam Ibnu Jamaah menganjurkan bagi seorang guru tidak mengambil pekerjaan yang apa? Yang rendah, sehingga nanti berefek kepada kehormatan dia sebagai seorang guru. Wasarfi wasyaghah. Kemudian tukar mata uang, tukang real kalau sekarang, ya. Siapa yang mau tukar real ke saya? Saya perhatikan kenapa dianggap rendah? Karena yang namanya jasa itu menawarkan dengan serendah-rendahnya. Kau udah di Japri, Assalamualaikum Ustaz, siap bos. Bari naonnya laksanakan. Di mana? Seakan-akan kita ini merendah untuk dia agar dia mau mengambil jasa kita, betul tidak? Saya jualan tadi tukang cilok. Silakan diorder Pak, ciloknya masih hangat. Kemudian ada murid saya Japri, Tat beli dong 1 bungkus, laksanakan meluncur. Saya meluncur ke tempat dia. Kemudian murid saya bilang, Ustaz nggak jadi, tolong Ustaz taruh aja di lemari saya. Siap laksanakan. Ustaz nanti kalau lemari kunci ya, jangan lupa. Saya disuruh-suruh sama siapa? Sama customer. Ini pun menjatuhkan maruah saya yang harusnya saya tinggi sebagai seorang guru di hadapan muridnya. Karena saya berjualan akhirnya rendah. Maka seorang guru lebih baik mencari pekerjaan yang tinggi kedudukannya. Kalaupun harus misalnya berjualan, maka jualan properti misalnya, aset-aset ya, jual beli helikopter, pesawat. Jangan jual beli hal-hal yang nantinya kita disuruh-suruh, dinego. Kemudian kalau makanan nanti, mau ustad tapi tengenah kadang-kadang ya, dihina ustadnya. Maka Masya Allah mungkin Imam Ibnu Jamaah di sini memasukkan bab agar seorang guru menjauhi pekerjaan yang rendah, agar jangan sampai kedudukan dia menjadi rendah di mata orang. Kemudian as-siyaghah ini pandai besi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam kitab yang lain, min wasaya salaf lisyabab karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala mengatakan ada di wasiat, saya lupa di bab berapa, kalau tidak salah wasiat ketiga atau keempat, menceritakan Nabi SAW pernah bersalaman dengan salah seorang sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah memegang tangan Mu'adz bin Jabal, kemudian di tangannya itu kapalan. Apa bahasa Sundanya teh? Nah, kan? Ya, keras tangannya, kasar. Kata Nabi SAW, kok tangan kamu kasar? Ya Rasulullah, aku baru pulang dari ladang. Kemudian Nabi SAW memuji, inilah tangan-tangan para pemuda. Ini tangan-tangan yang sangat mulia. Jadi kalau laki-laki sesalaman, pek leungeunna teh kasar, cowok ya mah. Karena biasa nyangkul, ya, biasa manjat, biasa bekerja. Bukan kalau dipegang itu lulus.
Jangan gawe, ya. Jadi laki-laki yang kasar tangannya itu dipuji oleh Nabi SAW. Karena Mu'adz itu dipuji ketika bersalaman tangannya kasar. Saya itu baru pulang bekerja ya Rasulullah. Masya Allah. Iya, nggak ada laki itu nuki. Abu Bakar As-Siddiq kemarin tadi malam sore tadi baru dibayat menjadi khalifah. Besok paginya dia pergi ke ladang. Kemudian orang bilang, ya Abu Bakar As-Siddiq sekarang udah jadi khalifah, kok masih kerja? Kamu kira khalifah nih buat cari duit? Ini saya bekerja, nanam ini, nanam itu buat keluarga saya. Dan sebaik-baiknya penghasilan adalah apa? Yang dihasilkan dengan tangan kita. Bukan berpangku tangan, nungguan di bere batu, rehayo. Ya, kemudian dibiayai sama orang. Saya masih punya adik kerja, alhamdulillah saya masih dinafkahin sama adik saya. Hina. Dan seorang laki-laki, ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehormatan laki-laki ada dalam pekerjaannya. Silahkan keluar dari rumah, pikirkan gawe naon, yang penting balik orang sebagai laki-laki. Lain cicing mancur dua di imah, ngusep. Kecuali balik ngusep menang sakintal dan naon. Ya, kalau ini ngusep kagak ada apanya, hasilnya bekerjalah walaupun keras dan kasar. Kalau penghasilannya kecil, lebih baik bekerja dengan penghasilan kecil daripada cicing di imah namro. Ya, tidak bekerja, ini bukanlah sifat laki-laki. Maka dari itu para nabi dan para rasul telah mencontohi kita. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi SAW bekerja? Apakah Nabi SAW bekerja? Ada kitab yang bagus, perniagaan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ternyata Nabi SAW itu memiliki peternakan yang sangat banyak. Tidak disebutkan Nabi ngangon gitu ya. Nabi ngangon itu sebelum menjadi Nabi diceritakan Nabi diamanahi ribuan kambing. Tetapi ternyata di dalam sebuah kisah bahwa Nabi SAW ketika menjamu tamu-tamu yang datang ke rumahnya itu selalu menjamu dengan kambing-kambing. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, jangan memberatkan. Saya kesini nggak mau makan kambing. Kata Nabi SAW, jangan terlalu kegeeran ya. Ini kambing milik saya, ini banyak. Dan kami ya biasanya jika punya 1000 kambing, jika ada berlebih satu maka kami berikan pada orang lain. Nah ini sekarang ini saya berikan kepada kamu. Bukan gara-gara kamu datang saya kasih kambing. Memang kambing saya ada yang berlebih. Bayangkan lihat, Nabi SAW juga masih punya apa? Investasi. Harus punya apa namanya? Pendapatan yang kedua. Tidak masalah kita semua yang bekerja di pesantren Al-Ma'tuq memiliki pekerjaan yang kedua, asalkan tidak mengganggu pekerjaan kita yang paling utama, membagi waktu, mencari pekerjaan yang halal, bukan misalnya top up. Saya mau buka jasa top up Mobile Legend misalnya. Silakan yang mau top up Mobile Legend. Lah itu Mobile Legend game. Saya buka jasa top up Mobile Legend. Top up pinjol misalnya apa? Zeus ya. Tidak boleh, itu haram. Atau saya punya usaha lagi, misalnya support kemaksiatan. Saya tukang sound horeg, alhamdulillah. Silahkan yang mau sound horeg, nggak boleh. Itu hina. Silahkan pekerjaan apa saya, mau jadi pedagang, mau punya jasa, mau punya apa saja. Yang penting kita sebagai laki-laki punya pekerjaan dan tidak menghinakan diri kita, karena kita adalah kepala rumah tangga. Kemudian mengambil pekerjaan yang terhormat, bukan pekerjaan yang hina. Terlebih lagi yang ketiga adalah halal. Maka di akhir dari muhadarah ini saya ingatkan kembali lagi bahwa perkara yang paling harus kita perbanyak doa di zaman ini adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Baca terus doa ini sepanjang kita berdoa. Semoga Allah menghindarkan kita dari harta yang haram dan menganugerahi kita rizki yang halal dan membukakan pintu rizki kapanpun dan dimanapun kita berada. Tidak mesti harus kaya, tapi yang naon kudu aya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuq, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuq agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.